Nah, selanjutnya adalah asuransi rangka kapal. Asuransi rangka kapal apa sih? Marine hull. Nah, jadi, dia memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik pada rangka dan mesin kapal. Asuransi ini umumnya dimiliki oleh pemilik kapal atau perusahaan pelayaran untuk melindungi kapal mereka dari risiko kecelakaan, kerusakan, atau hilangnya kapal selama perjalanan laut, sungai, atau di pelabuhan. Ya, mahal harga kapal kan? Kalau sekali rusak nyengir kita. Apa aja yang dicakup jaminannya? Ya, satu, kerusakan fisik pada kapal. Kehilangan. Kapalnya hilang. Oh, Pak, kapal hilang bisa aja loh. Dan itu banyak. Lagi sandar atau dibawa kabur. Apalagi kalau kapal kecil. Ya, biaya penyelamatan, salvage cost. Ya, kita cari lagi barangnya. Kalau dia tenggelam, kita tarik lagi. Pelindungan dari tanggung jawab hukum. Pelindungan untuk awak kapalnya kalau dibajak. Nah, ini satu isu nih. Dibajak. Banyak banget film-film di TV tentang pembajakan ya. Nah, bayangin kalau Anda dibajak. Saya pernah dibajak. Hatiku dibajak oleh dia. Au. Ya, ini contoh asuransi rangka kapal dari Jasindo. Anda penasaran nggak sih kenapa Jasindo disebut mulu? Iya, karena asuransi Jasindo adalah klien pertama Emnos yang paling besar dan gara-gara dia Emnos berdiri. Ya, jadi Jasindo itu punya sejarah yang sangat manis dengan kami dan selamanya akan kami kenang. Nggak ada Jasindo, nggak ada Emnos. Halo Om Jasindo. Ya, dan dari Emnos lah modal kampus gratis ada. Kalau nggak ada Emnos, kampus gratis nggak ada yang modalin. Lanjut lagi. Jasindo menyediakan produk asuransi rangka kapal yang dirancang untuk melindungi pemilik kapal dari risiko kerusakan fisik pada kapal akibat tabrakan, tenggelam, kebakaran, dan risiko laut lainnya. Dan sejujurnya, ini produk unggulannya Jasindo ini, Marine. Ya, jaminan utamanya apa aja sih? Tabrakan atau benturan dengan benda apung atau tidak apung. Mohon maaf ya, yang apung itu maksudnya yang gede-gede. Bukan yang buang-buangan dari manusia, bekas makanan atau apa, bukan. Ya. Kebakaran, ledakan, dan bencana alam. Mesin kebakar, meledak bisa. Kebakar bisa. Kandas atau tenggelam. Ya. Kandas itu apa sih teman-teman? Ketika dia nyampe ternyata ke pelabuhan yang cetek, lalu nyangkut di pasir, udah nggak bisa gerak lagi, itu harus ditarik. Kandas namanya. Atau tenggelam, itu nggak usah ditanya. Kerusakan mesin dan peralatan kapal, ya, mesinnya rusak di tengah laut, nyengir Pak, nggak bisa gerak gitu. Ya, ngobrol-ngobrol, namanya asuransi kapal itu menarik ya, karena kapal yang di luar negeri, di dalam negeri itu disyaratkan setahun sekali dicek. Kalau bahasanya mobil itu uji kir. Mobil pick up, mobil yang dipakai buat barang itu uji kir. Tahun sekali dicek. Kalau ternyata nggak lulus kir nggak bisa jalan. Ya, dan mahal-mahal harga kapal. Lalu ada lagi asuransi perlindungan debitur. Nah, atau sering disebut dengan credit life insurance. Ya, adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur dan juga debitur dalam hal terjadi sesuatu kejadian pada debitur yang menyebabkan dia nggak mampu lagi untuk melunasi pinjaman. Ya, misalkan dia meninggal dunia, cacat tetap total, sakit kritis, kehilangan pekerjaan, sehingga nggak bisa bayar tagihannya. Kalau kita beli rumah, lalu kita ambil yang 20 tahun. Nah, kalau di tengah jalan meninggal, gimana tagihan rumahnya? Maka keluar asuransinya. Nah, itu. Jadi jiwanya, orangnya yang diasuransikan. Bukan rumahnya, orangnya. Sehingga dia mampu bayar terus. Kalau orangnya kecelakaan nggak bisa bayar lagi, maka dia akan keluar tadi kayak yang asuransi jiwa, tapi uangnya buat si pemberi kredit. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ingat prinsip asuransi, ada interest di sini, ya. Nah, dia akan mau bayar karena kepentingan adalah agar kamu bayar angsuran kamu. Ya, contohnya dari Bank Mandiri nih, Mandiri Credit Protection. Produk asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap debitur Bank Mandiri yang memiliki pinjaman. Bila debitur mengalami musibah atau meninggal, maka kreditnya akan dilunasi oleh asuransi. Kakak saya suaminya meninggal dan dia ngambil kredit KPR di Mandiri. Udah selesai. Ya, contoh fitur utamanya menanggung sisa pinjaman jika debitur meninggal dunia, mengalami cacat tetap, ya, cacat total atau sakit kritis. Apa itu sakit kritis, Pak? Jantung lah, cuci darah lah, nggak bisa kerja lagi udah. Cuma hidupnya di atas tempat tidur aja udah. Kalaupun jalan harus didorong pakai kursi roda. Perlindungan bisa diberikan untuk berbagai jenis pinjaman kayak KPR, motor, mobil, dan pinjaman pribadi atau KTA, kredit tanpa agunan. Bukan kredit tanpa angsuran ya,
tanpa agunan. Kalau tanpa angsuran saya juga mau. Namanya hibah. Lalu premi yang terjangkau dan dapat dicicil bersamaan dengan angsuran pinjaman. Itu fitur utama. Jadi dibikin kecil. Kartu kredit juga ada ya, perlindungan debiturnya. Tapi ya gitu deh. Ya. Nah biasanya ya kita udah dikasih di depan bayarnya atau bisa per bulan. Biasanya sih kalau yang gede-gede bayarnya langsung dalam kredit. Kita nggak pernah tahu hitungannya per bulannya gimana. Itu udah dibikin paket bundling nama kerennya. Lalu yang 8 adalah asuransi kontraktor. Apa sih asuransi kontraktor? Asuransi kontraktor adalah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi resiko yang dihadapi oleh kontraktor dan subkontraktor dalam proyek konstruksi. Asuransi ini mencakup berbagai aspek dari proses konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Pas kita ngerjain proyek kan banyak masalahnya. Ada aja. Ya misalkan kita bikin gedung 20 tingkat. Itu kan nggak bisa jadi dalam waktu cuma sebentar. Paling nggak setahun lebih. Nah selama itu bisa aja ada masalah. Celakanya uang yang terlibat besar sekali. Jadi kalau nggak pakai asuransi bisa ada masalah. Wah ngeri. Ini harus dikelola.